Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, dan dimana hari ini saya akan update kembali ya pergerakan analisa untuk SSD hari ini di tanggal 24 Januari 2023, dan dimana di pergerakan kemarin harga gagal breakout ya dari area resisten, terjadi false break, kemudian melakukan kembali penurunan dan mencoba untuk false break support dan juga mencoba untuk breakout supportnya, dan ternyata false break juga, kemudian melakukan kenaikan dan kembali menguji untuk di breakout ya, dan mencapai area minimal targetnya di 1914, kemudian naik lagi. Yang harusnya di kenaikannya ini dia retest di area 1921 1923, namun ternyata harga kembali melakukan kenaikan dan masuk ke area konsolidasinya lagi, yang artinya harga saat ini masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan ya, namun kita tetap hati-hati saja ya, karena untuk pergerakan di hari Senin kemarin ini sangat high risk ya, yang dimana bisa mengakibatkan kita kena stop loss, kemudian kembali ke harga entry ya. Jadi seperti itu, dan saat ini saya akan update kan ya untuk pergerakan hari ini, untuk analisa hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung ya. Nanti di sana saya akan berikan update-update terbaru mengenai SLSD dan juga informasi news ya. Jadi di sini saya akan hapus semua dulu ya untuk gambar kemarin. Saya akan buatkan yang terbaru. Saya coba lihat dulu ya di time frame daily seperti apa. Kalau di time frame daily saat ini harga pembentukan candle doji ya. Jika ini valid, maka kemungkinan besar akan ada penurunan ya. Namun apabila harga nanti di hari Selasa ini melakukan kenaikan ke area 1830 dan di breakout, maka potensi untuk kembali melakukan kenaikan ya. Jadi untuk poin saat ini di area pentingnya ya, area pentingnya untuk melakukan kenaikan di 1932 ya, 1932.55. Jadi kita tandai sekarang ya. Jadi ini adalah poin pentingnya di 1932.35 ya. Jadi 1932.35 ini akan kita pantau ya. Apabila di breakout, maka potensi untuk melakukan kenaikan ke area 1940 sampai 1945. Jadi seperti itu ya untuk pandangan saya pada analisa hari ini 1940 dan juga 1945. Ya, area ini akan menjadi target kenaikan apabila nanti dia break dari 1932.35. Dan untuk poin penting untuk melakukan kenaikan ya di area ini ya, 1925.69. Apabila dia break dari area ini, maka terjadi penurunan ya, akan terjadi penurunan di minimal di area ini di 1920.48, dan 50% dari kenaikan ini ya. Jadi potensinya di area ini ya di 1916.17. Jadi seperti itu untuk pandangan kita ya hari ini. Dan target terjauhnya potensinya di area ini ya. Sorry, untuk minimalnya di sini ya, di titik low dari harga ini di 1911.63, dan terjauhnya di 1904 ya, 1904 sampai di zona ini di 1901. Jadi ini adalah target penurunan untuk pandangan kalau kita lihat pantauannya di time frame daily ya. Oke, sebelum kita buatkan skenario dan lanjut untuk analisa hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Oke, baik, informasi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah yang dimana video ini didukung oleh Forex MF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Di sini saya lihat kelebihannya selain dari legalitasnya adalah layanan-layanannya ya, mulai dari edukasi lengkap ya. Kalian bisa mendapatkan kursus belajar
dan webinar ya, serta tersedia kamus forex dan ebook trading forex ya. Dan juga kalian bisa mendapatkan sinyal trading forex dan juga indikator otomatis ya. Jadi kalian bisa akses di sini untuk indikator otomatisnya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, kalian bisa akses linknya di deskripsi video ya, karena di sana sudah saya sediakan untuk linknya. Jadi untuk yang sedang mencari broker lokal terbaik, kalian bisa menggunakan forex IMF ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk analisa hari ini. Kita akan buatkan skenario untuk hari ini ya. Jadi untuk skenario hari ini, kalau kita lihat di time frame 1 jam, yang informasi tadi kita dapatkan di time frame daily yang ini ya. Jadi ini kita hapus. Dan untuk saat ini poin yang harus kita perhatikan di area 1920 dan 1932 ya, yang dimana di sini masih konfirmasinya masih belum valid untuk breakout ya, yang dimana di sini masih terjadi false break. Jadi yang valid untuk false break itu adalah ketika dia break satu candle di sini, maka konfirmasi yang valid yaitu adalah munculnya candle merah di sini lagi ya. Candle merah minimal dia close dari di sini, maka ini valid untuk melakukan penurunan ke kisaran 1904 dan 1901 ya. Jadi konfirmasi yang harus kita perhatikan apabila dia break adalah breaknya 2 candle pada time frame 1 jam ya. Dia break 2 candle, maka itu berpotensi untuk valid untuk melakukan penurunan ataupun melakukan kenaikan apabila dia break ya. Jadi target untuk kenaikan dari SASD apabila dia break dari 1932 adalah di kisaran 1940 dan 1945 ya. Jadi apabila dia break dari sini, maka kemungkinan besar dia akan mencari dulu titik tertingginya untuk kemudian retest dan menunjukkan kenaikan ke 1945 ya. Jadi apabila nanti dia melakukan kenaikan dan terjadi retest, perhatikan areanya selama dia tidak masuk lagi ke kisaran 1930 atau close di bawah dari 1930-an, maka ini akan berpotensi untuk melakukan kenaikan. Namun apabila ketika harga dia retest dan masuk dan close di bawah dari 1930, maka artinya itu akan kembali lagi bergerak dalam area konsolidasinya yang ada di sini ya. Jadi seperti itu, seperti yang saat ini terjadi. Setelah dia break, dia kembali lagi masuk ke area 1920 dan close di atas dari 1920 dan masuk lagi di area konsolidasinya. Dan ini masih high risk ya, high risk untuk hari ini. Jadi kita tunggu saja dia break yang mana ya. Jadi kita tunggu apakah dia break resisten atau dia break supportnya. Jadi apabila dia break support, maka kemungkinan besar dia akan melakukan penurunan, kemudian retest dan melanjutkan penurunannya kembali ke 1904 dan 1901 ya. Jadi targetnya terjauh untuk pantauan saya itu adalah di 1904 dan 1901 apabila dia terjadi penurunan ya. Dan target kenaikan yang akan dicapai itu di 1940 dan 1945. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Dan untuk saat ini masih dalam range konsolidasi ya. Dan kalau kita lihat di tren saat ini masih bergerak dalam zona uptrend ya. Masih bergerak dalam zona uptrend. Yang dimana di area support trendline-nya ini kemarin mencoba di breakout ya dan terjadi kembali kenaikan, artinya ini terjadi false break ya. Memang terjadi false break. Jadi kita tunggu saja dia akan break yang mana, dia break resisten atau supportnya. Nanti saya akan updatekan kembali di video analisa berikutnya ataupun di grup Telegram ya. Jadi silakan dipantau untuk analisa hari ini. Nanti saya akan buatkan kembali ya. Jadi sekarang kita akan coba cek indeks dolar, seperti apa perkembangan pada indeks dolar ya. Untuk indeks dolar saat ini masih tertahan ya. Kalau kita lihat di time frame 30 menit, ini ada area demand, dan dimana area demand ini masih kuat ya, tertahan di area demand kemudian melakukan kenaikan.
yang dimana di penurunan kemarin ini dari 102.22 sampai ke 101.98, kenaikan pada SASD itu mencapai di 1935 ya, dan kemudian terjadi dari area ini dia melakukan kenaikan, betul ya, dari area ini dia melakukan penurunan dan SASD kembali melakukan kenaikan ke 1935. Dan pada saat yang dimana harusnya ketika dia mantul di area ini harusnya gold berpotensi untuk menuju ke 1904 ya, seperti di analisis sebelumnya, namun ternyata harga berbalik lagi naik setelah adanya penurunan 2 candle di area ini ya. Yang 2 candle kenaikan ini dia mencapai 1914 dan kemudian muncul 2 candle di sini. Jadi itu pergerakan dari indeks dolar sangat berpotensi besar pada pergerakan SASD dia, walaupun dia bergerak beberapa poin saja. Jadi harus patut diperhatikan untuk indeks dolar ya. Dan saat ini bergerak dalam membentuk sebuah area konsolidasi lagi ya, membentuk sebuah area konsolidasi. Jadi kita tunggu dia akan break yang mana, nanti saya akan updatekan juga ya. Ini adalah target sementara untuk kenaikan dari indeks dolar. Untuk penurunannya kemungkinan besar dia akan mencapai area ini ya, di 101.73 dan 101.63. Jadi itu adalah pandangan saya di indeks dolar. Jadi mungkin untuk analisa hari ini seperti itu dulu ya. Nanti saya akan berikan kembali update-nya di grup Telegram jika ada perkembangan pada pergerakan hari ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.